إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin wa jumhuratul mu'minin rahimakumullah. Di hari yang baik ini, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, tidak bosan-bosannya setiap khatib mengingatkan, baik diri khatib untuk diri khatib sendiri dan umumnya untuk kita semua yang berada di masjid yang kita cintai ini, untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan bekal takwa, insya Allah hidup kita akan selamat, bahagia di dunia, lebih-lebih di akhirat. Dan hanya dengan bertakwa
Allah akan memberikan kita jalan keluar dari segala permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, dan hanya dengan bekal takwa Allah akan memberikan rezeki kepada kita semua dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan iman, Islam, sehat walafiat di hari ini, di mana kita berada dalam 2 bulan Muharram, 2 bulan huruf, 2 bulan antara Zulqa'dah dan Zulhijjah adalah bulan-bulan diharamkan untuk kita berbuat kemaksiatan, berbuat keburukan. Tapi ketika kita mampu meninggalkan keburukan dan dengan kebaikan, Allah juga akan melipat gandakan semua kebaikan yang kita lakukan di bulan ini, jemaah. Dan ada satu hadis disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, "Ma min ayyamil amali as-salihah fiha habba ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul ashr." Tidak ada hari di mana amal kebaikan saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Hari ini maksudnya adalah 10 hari di bulan awal, bulan Dzulhijjah, yang mungkin insya Allah akan berapa hari lagi kita akan hadapi, karena saat ini kita sudah masuk ke 22 Zulqa'dah, jemaah. Dan puncaknya, jemaah, ada satu hari di tanggal 10 bulan Dzulhijjah di mana ada sebuah perayaan besar bagi kita umat muslim, bagi kita orang Islam. Akan ada hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Dan saat ini ketika kita masih mampu tangan kita untuk bergerak, melangkahkan kaki kita untuk dalam kebaikan dan keistiqomahan nikmat-nikmat yang Allah berikan, sudah saatnya kita yang memiliki kemampuan untuk berkurban, untuk membeli hewan kurban, baik apapun itu, baik kambing, sapi dan sebagainya. Kita disunahkan, jemaah, karena sesungguhnya hikmah berkurban itu amat sangat banyak. Setidak-tidaknya izinkan untuk menyampaikan ada 3 keberuntungan, ada 3 keutamaan atau hikmah dari berkurban. Senantiasa, ya Allah, senantiasanya jamaah, ketika kita berkorban, sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk kita lebih banyak bersyukur kepada Allah. Karena sesungguhnya ketika kita tahu, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allah sudah berfirman dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar. Sungguh nikmat yang diberikan kepada kita sudah cukup banyak, amat sangat banyak. Dan kita diperintahkan jamaah untuk sholat, beribadah-ibadah lainnya, dan puncaknya wanhar, dan suruh kita berkorban jamaah. Sudah baikkah amalan kita hari ini? Insya Allah jamaah adalah ahli sholat, ibadah-ibadah yang sudah berjalan, kita sempurnakan dengan kurban kita jamaah. Yang memiliki kemampuan, yang memiliki kesempatan, yang memiliki harta saat ini, percaya jemaah, satu hari nanti harta-harta kita, satu hari nanti istri dan anak kita sudah tidak ada gunanya lagi, dan kita akan ada penyesalan ketika kita tidak melakukan yang terbaik di saat kita mampu. Yauma la yanfa'u mala wala banun. Nanti ada satu hari kita tidak akan membutuhkan semua kekayaan itu, illa man atallahi biqalbin salim. Yang
Sungguhnya Allah mencintai hati-hati orang-orang yang bersih. Bagaimana kita membersihkan hati-hati kita? Dan saat ini yang terdekat adalah dengan cara berinfak, berkorban. Berikan kemampuan kita saat ini, keluarkan infak sedekah kita saat ini untuk kita berbagi, untuk kita merasakan bagaimana menyenangkan orang lain, bagaimana dulu perintah atau digambarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam mengorbankan jiwanya, mengorbankan cintanya pada Allah untuk membuktikan bahwa mereka cinta kepada Allah, dan begitu pun kepada kita. Ketahui jemaah, satu hari nanti kekayaan-kekayaan kita, harta-harta kita, uang-uang kita akan dimintai pertanggungjawaban jemaah. Wa an amalihi wa an malihi min aina aktasabuhu wa fima anfaqu. Harta-harta kita akan ditanya oleh Allah di hari kiamat nanti jemaah. Dari mana kau belanjakan? Dari mana kau mencarinya? Dan kemana akan dibelanjakan? Dan saat ini ketika kita merasa tabungan kita cukup dan mampu untuk berkorbanlah. Bisa melakukan tiap tahun, alhamdulillah. Tidak bisa melakukan tiap tahun, usahakan jemaah seumur hidup kita ada kurban yang kita lakukan. Yang mempunyai kemampuan untuk setiap tahun, bergantianlah hari ini. Tahun ini mungkin untuk kita, tahun kedua untuk istri kita, tahun ketiga untuk anak-anak kita dan sebagainya. Ini yang disunahkan jemaah. Ini untuk membersihkan jiwa raga kita, karena sesungguhnya masih banyak bukti-bukti ketaatan kita yang harus kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kurban merupakan bentuk kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang Nabi Ibrahim yang diperintahkan, tidak diminta seekor lembu atau sapi, tidak diminta seekor unta, tidak diminta seekor kambing atau gibas. Padahal Nabi Ibrahim pada waktu itu memiliki kemampuannya, bukan saja satu atau dua, bahkan puluhan. Kalau dia diminta oleh Allah akan dilakukan. Tapi Allah ingin membersihkan jiwanya Nabi Ibrahim dengan disuruh mengorbankan anaknya itu Nabi Ismail. Dan kita saat ini tidak diminta untuk mengorbankan semuanya, untuk mengeluarkan harta yang kita miliki, untuk mengorbankan anak-anak kita, tidak jemaah. Yang diminta oleh Allah adalah sebagian dari rezeki kita, sebagian dari kantong kita, sebagian kecil dari dalam ATM kita jemaah. Untuk itu buktikanlah ketaatan ini. Mumpung jemaah, mumpung kita masih punya kesempatan. Lihat bagaimana sejarah Rabbi habli minas sholihin. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah selama 80 tahun untuk mendapatkan anak yang soleh. Begitu lahir disuruh untuk dikorbankan. Kita tidak ada apa-apanya jemaah, kita belum seberapa. Dan bukti-bukti ketaatan kita juga mungkin belum ada apa-apanya dibandingkan para nabi dan para rasul. Untuk itu jemaah, masih ada kesempatan, masih ada waktu. Niatkan, azamkan, semangati diri kita. Yang ketiga jemaah, keutamaan untuk orang yang melakukan hewan kurban, untuk menyerahkan hewan kurban adalah nanti hewan-hewan kurban kita, hewan yang kita kurbankan, yang saat ini kita susah payah untuk mencarinya, untuk mengumpulkannya, untuk menyembelihnya, akan datang kuku-kukunya, akan datang dengan tanduk-tanduknya, akan datang dengan bulu-bulunya untuk membantu kita jemaah di akhirat kelak. Dan itu akan kita rasakan jemaah, dan itu akan kita nikmati, dan itu akan kita raih hasilnya, kita raih panennya yang setiap tahun kita korbankan, yang setiap tahun kita berikan. Tahu jemaah,
Insya Allah ini adalah jalan untuk kebaikan kita. Insya Allah ini adalah jalan untuk amalia kita di bulan baik ini, di bulan yang amat sangat baik ini, bulan Zulhijjah. Ke depan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan, kekuatan lahir dan batin, juga harta, kemampuan, tabungan-tabungan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan, penuh keikhlasan, dan penuh dengan harapan untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alna minal muslimin wa razaqna minat thayyibin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Jamaah sekalian, ada satu hadis ya, nikmatan maqbulun fihi makatsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang sering kita lupakan, yang banyak orang melupakannya, yaitu as-sihah dan al-faragh. As-sihah wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Saat ini kita masih mampu melihat mata kita dengan jernih, tangan kita masih mampu untuk bekerja, kaki kita masih mampu untuk melangkah ke kantor kita, ke tempat usaha kita, badan kita masih kuat untuk mengangkat segala sesuatunya. Karenanya maksimalkanlah ibadah kita, maksimalkanlah segala yang bisa kita maksimalkan untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Usahakan, niatkan jamaah. Kalau saat ini kita belum mampu untuk berkurban, niatkan tahun depan kita berkurban, tahun depan kita kumpulkan. Insya Allah akan terwujud jamaah. Lebih-lebih masih ada waktu, kesempatan saat ini. Kalau ingin kita usahakan, insya Allah Allah akan kasih jalan. Karena sungguhnya kita tidak tahu sampai kapan usia kita berada, sampai kapan roh di dalam tubuh ini kuat untuk beriman, untuk menunjukkan cintanya kepada Allah. Belum tentu tahun depan kita menemui Idul Adha yang akan datang. Karenanya usahakan itu semaksimal mungkin. Kalau kita belum punya kemampuan, tiap tahun usahakan minimal dalam kehidupan kita satu kali kita berkorban. Dan punya kemampuan setiap tahun, lakukan tiap tahun. Mudah-mudahan jiwa-jiwa kita menjadi bersih dan insya Allah kita pulang nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhoinya, dalam keadaan husnul khatimah. Untuk itu marilah kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah dan para malaikatnya berselawat untuknya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul qarib mujibud da'wat wa ya qadi ya hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Aqimis shalah.